Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasib roh setelah keluar dari jasad. Menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya mengenai roh di saat keluar dari tubuh itu pergi kemana, Abu Bakar menjawab, ada 6 tempat bagi mereka. 1. Arwah para nabi dan rasul, tempatnya di surga Aden. 2. Arwah para ulama, tempatnya di surga Firdaus. 3. Arwah mereka yang berbahagia, tempatnya di surga Iliyin. 4. Arwah para mukmin yang punya dosa, tempatnya tergantung di udara, antara langit dan bumi. Di bumi tidak dan di langit pun tidak. Keadaan ini sampai tiba hari kiamat. 5. Arwah anaknya orang beriman, tempatnya di gunung dengan wewangian misik. 6. Arwah orang kafir, tepatnya di neraka Sijin. Keadaan mereka tersiksa atau disiksa sampai kelak kiamat tiba. Seluruhnya nanti adalah pendapat bagaimana lari dan tempatnya roh setelah keluar dari jasad. Yang jelas di alam gaib yang tidak diketahui hakikatnya oleh manusia. Sementara yang mengetahui hakikat dan pasti benar adalah berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan artinya menolak pendapat Abu Bakar dan ulama yang lain, di mana demikian itu memudahkan kehalusan budi menangkap keimanan akan adanya alam gaib berikut perihwalannya. Adapun masalah proses perjalanan roh sampai ke tempatnya masing-masing, banyak pendapat yang bisa dimanfaatkan untuk menambah tebalnya iman. Satu riwayat menjelaskan, menurut Syekh Abu Nu'aim, bahwa roh kalau sudah keluar dari jasad kasar, roh tersebut dibawa malaikat, kemudian Allah memerintahkan agar diperlihatkan kepada surga dan segala kenikmatannya, sekiranya roh membawa jiwa yang baik. Ialah dalam proses waktu yang sangat cepat, sulit diperkirakan akal, sebab setelah itu kalau jasad di dunia akan dimandikan, roh tersebut kembali dibawa malaikat turun ke dunia, sehingga roh bisa melihat bagaimana dia dimandikan, dikafani, disolati, dimasukkan ke keranda dan dibawa ke kuburan. Roh mengerti dan mengetahui semua proses terhadap jasadnya, termasuk mengetahui siapa yang ada di sana, yang melayat, yang mengiringi jenazah, dan mereka yang mensolati. Sampai di pemakaman, roh itu didudukan di sisi jasadnya. Itulah alasannya kenapa kalau yang meninggal dunia seorang ulama, banyak santri berebut saling mengantarkan jenazah ulama, sebab ulama melihat siapa saja yang berbakti terhadap jasadnya. Insya Allah dia mau mendoakan kepada Allah atas kebaikan ini. Tiap berapa hari begitu, kembali malaikat membawa roh turun melihat jasad yang mulai hancur. Roh meratap dan bersedih melihat keadaan jasad yang membusuk. Rasulullah SAW bersabda, roh itu seperti tentara yang siap tempur. Manakala mereka berkumpul satu sama lain, mereka akan bersatu. Manakala mereka bertengkar satu sama lain, mereka pun bercerai-berai. Ini membuktikan pengertian bahwa roh di sana bisa bertemu dan berbicara mengenai masa lalu. Pengertian ini dari Ibnu Mubarak yang diterima dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Bila mana rohnya orang mukmin itu dicabut, ia akan dijemput dan dibawa malaikat rahmat dengan sangat gembira, sebagaimana gembiranya ia tatkala merasakan kegembiraan dari hal-hal yang menyenangkan di dunia. Mereka saling menghadap satu sama lain dan saling bertanya, apa yang dilakukan dia atau dia. Namun kalau bertanya mengenai orang yang jahat yang mati lebih dulu, maka akan ada jawaban, dia sudah rusak sejak lama. Mereka berkata, kami ini milik Allah dan kepadanya kami dikembalikan. Dia orang jahat sudah berangkat ke tempatnya, yaitu neraka Hawiyah. Tapi kalau diperlihatkan pada mereka akan amalan yang baik, mereka gembira sambil berkata, ya Allah, inikah nikmatmu untuk hambamu, semoga engkau menyempurnakannya. Tapi bila diperlihatkan amalan yang jelek,
Mereka berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia."